Shalom, terima kasih sudah meluangkan waktu sejenak di tengah kesibukan Anda untuk duduk mendengarkan serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa agar waktu ini menjadi waktu yang menyegarkan bagi jiwa Anda. Topik renungan kita sepanjang minggu ini adalah wujud iman adalah berbuat adil dan benar. Bagian firman Tuhan yang menjadi fokus perenungan kita adalah 1 Yohanes pasal 3 ayat 7, terjemahan baru 2 yang berbunyi demikian. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dunia ini kita sering melihat perbedaan antara label dan isi. Ada produk yang labelnya sehat, padahal isinya penuh gula buatan. Ada orang yang labelnya pejabat, tapi tidak melayani rakyat. Sayangnya, hal ini juga bisa terjadi dalam kekristenan. Ada bahaya besar ketika kita merasa cukup dengan label orang Kristen atau orang percaya, tetapi hidup kita kosong dari tindakan yang benar. Rasul Yohanes dengan tegas memberikan peringatan keras, jangan sampai kalian tertipu. Identitas sejati tidak ditentukan oleh apa yang kita miliki, melainkan oleh apa yang kita lakukan. Ayat 7 dimulai dengan peringatan, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Pada masa itu, ada ajaran sesat yang menganggap bahwa tubuh dan perbuatan fisik tidak mempengaruhi kesucian rohani. Mereka berpikir bisa hidup dalam dosa sambil tetap mengaku saleh secara rohani. Yohanes mematahkan pengajaran itu dengan logika sederhana namun tajam. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar. Dalam bahasa aslinya, kata berbuat mengindikasikan tindakan yang terus-menerus atau menjadi gaya hidup, bukan tindakan satu kali saja. Jika Tuhan itu benar, adil, dan suci, maka anak-anaknya pasti mewarisi sifat itu. Seseorang dikatakan benar bukan hanya karena status atau pemahaman teologisnya, tetapi karena ia secara aktif mempraktikkan kebenaran itu, sama seperti Kristus yang hidupnya selalu selaras dengan kehendak Bapa. Tidak ada pemisahan antara iman dan moralitas. Hal ini berarti menjadi orang benar bukan sekadar status pasif yang kita terima, melainkan tindakan aktif yang kita kerjakan. Kita tidak bisa disebut orang sabar jika kita selalu marah. Demikian juga kita tidak bisa disebut orang benar jika kita terus melakukan kecurangan. Berbuat kebenaran berarti mempraktikkan keadilan. Jika kita pedagang, timbangan kita harus benar. Jika kita guru, penilaian kita harus objektif. Jika kita atasan, perlakuan kita harus adil. Kebenaran harus terlihat dalam interaksi sosial, bukan hanya dalam doa pribadi. Jangan menipu diri sendiri dengan berpikir, Tuhan kan tahu hati saya, meskipun tindakan saya agak melenceng. Yohanes berkata tegas, ukuran kebenaranmu adalah perbuatanmu. Jika kita mengaku anak Tuhan, kita harus berhenti memaklumi dosa ketidakadilan dalam hidup kita. Mari kita merenungkan sejenak. Apakah kita sering bersembunyi di balik kalimat, manusia tidak ada yang sempurna, sebagai alasan untuk terus melakukan ketidakbenaran? Jika orang lain melihat cara kita bekerja dan bergaul minggu ini, apakah mereka akan menyimpulkan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang adil dan benar? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah Sang kebenaran yang sejati. Jauhkanlah kami dari penyesatan dan tindakan yang mendukakan Engkau. Tolong kami agar kami tidak hanya puas memakai label Kristen, tetapi mampukan kami untuk mempraktikkan kebenaran dan keadilan dalam setiap keputusan kami. Biarlah hidup kami menjadi cerminan karakter-Mu, sehingga orang lain
dapat melihat bahwa kami adalah anak-Mu, bukan dari ucapan kami semata, melainkan dari perbuatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini boleh menuntun langkah kita sepanjang hari ini. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa lagi dalam renungan kita bersama esok hari. Tuhan Yesus memberkati.